kan di tahun 2021 itu sering kejadian harimau yang masuk ke permukiman warga dan itu membuat banyak harimau terbunuh. Akibatnya harimau semakin berkurang dan that's why aku ingin menjadi bagian dari penyelesaian masalah ini sehingga melanjutkan studi ilmu konservasi di Australia seperti itu. Hai all, welcome back to this story. Hai semuanya teman-teman, balik lagi sama aku Ara. Dan hari ini seperti biasa ya, Dares Entertainment setiap minggunya selalu menghadirkan kisah-kisah dari guest yang super kece banget. Nah hari ini juga gak kalah kece, aku kedatangan guest yang super spesial ya. Dan beliau ini lagi menempuh pendidikan beasiswa di Australia nih. Nah mungkin kalau misalnya kita akan ngulik-ngulik atau bahas lebih dalam lagi nih, kita langsung sambut aja guys kita kali ini. Please welcome Kak Ari. Halo Kak. Halo semua. Halo Mbak Ara, how are you? Halo Kak Ari, apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Sehat juga. Alhamdulillah sehat juga dong Kak. Oke, sebelum kita ngulik-ngulik nih, mungkin aku sedikit bacain profilnya dari Kak Ari dulu ya. Jadi Kak Ari ini merupakan awardee beasiswa Indonesia LPDP ya, Indonesia Bangkit LPDP di University of Queensland, Master of Conservation Science. Wow, keren banget ya Kak. Dan mungkin bisa diperkenalkan diri dulu nih Kak Ari ke teman-teman Dares supaya kita bisa kupas-kupas lagi nih tentang Kak Ari. Oke, halo semuanya. Halo Mbak Ara gitu ya. Kenalin tadi udah dikasih tahu ya, nama saya itu Ari Saputra, asal dari kota Palembang, Sumatera Selatan, dan biasa dipanggil Ari, tapi ada kepanjangannya tuh. Ari Anak Rimba Indonesia. That's why mungkin itu jalannya. Wow, keren. Mungkin sering jalan-jalan ke hutan ya, menjelajah kayak bolang. Mungkin itu jalannya ngambil jurusan ilmu konservasi di University of Queensland, Australia. Dan aku mendapatkan beasiswa Indonesia Bangkit LPDP Kemenak. Jadi kolaborasi antara Kementerian Agama dengan LPDP Kementerian Keuangan sejak lulusnya tahun 2023 gitu dan mulai kuliah di tahun 2025 kayak gitu. Wow, keren sekali. Berarti namanya benar-benar ada Indonesianya nih, Kak. Tadi Ari kepanjangannya Oh, gitu. oh, oke, Singkatan oke, aja oke. gitu. Kirain beneran ya. Oke, keren banget. Nah, apa sih Kari yang bikin Kari ini akhirnya memutuskan nih untuk kabur nih ke Australia nih, kabur dalam hal positif ya, untuk menempuh pendidikan di sana. Sebenarnya udah dari awal masuk kuliah gitu ya, udah tertarik, udah ada mimpi untuk melanjutkan studi di luar negeri. Jadi udah ditarget untuk pengen ke luar negeri. Dan kenapa mungkin spesifik ke jurusan ini? Jadi waktu kecil saya suka banget tuh nonton kayak acara-acara Net Geo kayak gitu kan yang berhubungan dengan satwa di Afrika Selatan, misalnya di Amerika mungkin. Nah, itu membuat saya tertarik untuk pelajari ilmu ini lebih dalam dan melanjutkan studi di University of Queensland, Australia gitu. Dan selain itu masalah yang saya angkat dulu kan di tahun 2021 itu sering kejadian harimau yang masuk ke permukiman warga dan itu membuat banyak harimau terbunuh. Akibatnya harimau semakin berkurang dan that's why aku ingin menjadi bagian dari penyelesaian masalah ini sehingga melanjutkan studi ilmu konservasi di Australia seperti itu. Wow, keren banget. Jadi berarti Kari ini juga pengen apa ya namanya? Melestarikan habitat ya, seperti yang Kari bilang kayak harimau juga banyak yang diburu, seperti itu. Berarti Kari mempelajari hal seperti itu saat menempuh ini nih, pendidikan di Australia ini. Gak general di sini dalam artian satwa-satwanya ya fokus di satwa-satwa di Australia kayak kanguru, wombat, betong dan lain-lain. Namun secara praktik atau dan juga teorinya itu konservasi secara umum kayak gitu sih. Wow, menarik banget ya. Nah, berarti kalau misalnya untuk sebelumnya kuliahnya tuh di mana Kak? Dan jurusannya sama juga kah? Atau memang kayak
agak sedikit linjur nih? Agak-agak linjur sebenarnya, tapi tetap dalam lingkup yang sama ya. Jadi S1 saya di Pendidikan Biologi Universitas Sriwijaya, dan sekarang ke konservasi ini masuk di School of Environment. Tapi tetap biologi juga sih sebenarnya. Wow, keren. Bener ya, berarti memang seperti anak rimba Indonesia ya, Kari di sana mempelajari. Mungkin spesifiknya ya seperti apa namanya hewan-hewan yang ada di Australia, kanguru. Apalagi Kak mungkin boleh tahu nggak? Menarik banget soalnya. Banyak ya, ada koala dan lain-lain. Dan satu kemarin saya dapat tugas namanya tugas ikan yang semakin sedikit di sini, ya sudah critically endangered, namanya handfish, spotted handfish. Jadi namanya spotted, jadi sirip depannya di bagian dadanya itu bermodifikasi menjadi kayak kaki. Jadi basically mereka ini, ikan ini merangkak di dasar, di lantai lantai apa tuh, laut gitu, lautan, sehingga karena dia mobilitasnya agak rendah, dia semakin terancam punah gitu. Jadi baru lihat sih ada ikan yang merangkak di sini. Jadi hewan laut juga ya Kak, nggak cuman yang di darat aja. Oke, nah ngomong-ngomongin tentang working experience sebelumnya nih Kak, Ari pernah jadi guru biologi ya dan guru private bahasa Inggris. Oh keren banget Kak, itu sebelum berangkat ke Australia atau gimana nih Kak? Mungkin bisa ceritain sedikit? Ya sebelum berangkat ke Australia ya, jadi kan udah lulus kan, kebetulan pandemi waktu itu. Jadi bingung kerja apa, jadi ya memutuskan ada bukaan guru di sekolah dan juga sempat juga mengajar di pesantren. Jadi saya mengajar guru IPA dan biologi di pesantren dan juga di SMP pada saat itu. Kemudian untuk guru bahasa Inggris ya, jadi untuk anak-anak lah ya di sekitar rumah, dan saya ngajarin mereka basic-basic English, conversation, dan lain sebagainya kayak gitu. I see, oke. Jadi setelah lulus kuliah, akhirnya memutuskan untuk kerja dulu nih beberapa tahun, baru lanjut mengikuti beasiswa LPDP ini ke Australia. Wow, menarik banget. Nah, kira-kira ada nggak sih yang struggle yang Kak Ari alami nih selama menempuh pendidikan beasiswa? Mungkin kan pasti banyak banget ya Kak. Bisa diceritain nih sedikit ke teman-teman. Struggle lumayan banyak ya, tapi kalau in terms of financial, kebetulan LPDP ini udah oke banget. Jadi masalah keuangan dan lain sebagainya itu insya Allah aman. Kendalanya mungkin di sini adalah in terms of bahasa ya. Kalau kita kan orang Indonesia sering nonton Hollywood, film-film Amerika gitu ya, aksennya. Nah, di sini selain ngomongnya pace-nya cepet, pace-nya tinggi gitu ya, aksen mereka itu Australia dan kan jajahan Inggris juga ya, jadi pakai British. Jadi sometimes agak sulit untuk catch up ketika ngobrol sama mereka. Kayak misalnya they don't say here, they prefer to say here, kayak gitulah. Fire bukan fire tapi fire kayak gitu. Jadi ketika perkuliahan perlu untuk benar-benar perhatikan dan harus belajar dulu ya, biar tahu ya konteksnya apa, dan juga harus sering-sering ngobrol dan juga belajar cara mereka dalam mengucapkan kata dalam bahasa Inggris kayak gitu sih. Struggle-nya mungkin di situ. Jadi dalam bahasa ya Kak, dan berarti di Australia tuh English-nya pakai British gitu ya Kak? British. Oh. Yes, betul. Oke. Oke, nah kalau misalnya ngomong-ngomongin hal yang menyenangkan, by the way nih Kari udah berapa tahun di Australia Kak? Saya baru masuk ya, intake Juni, jadi belum, baru satu semester gitu. Jadi baru banget sih, belum explore terlalu banyak, tapi ya cukup amazed dengan kehidupan yang ada di sini. Berarti kurang lebih baru 6 bulan ya Kak, satu semester. Untuk kontribusi ke Ari nih, LPDP ini kan memang diharuskan balik ya ke Indonesia ya berarti ya? Nah, oke, kontribusi apa nih yang mau Kak Ari bawa untuk Indonesia mungkin setelah nanti balik? Wis, pertanyaan bagus banget nih, kayak wawancara LPDP nih. Jadi Menarik ya? menarik, ini bagus pertanyaannya.
Jadi tadi saya sampaikan kontribusi saya di bidang konservasi gitu ya. Bisa bekerja banyak bidang pekerjaannya, bisa menjadi dosen di kampus-kampus ataupun kerja di NGO, baik NGO non government organization ya, kayak yayasan gitu di bidang konservasi baik dalam negeri maupun organisasi NGO luar negeri tapi basisnya tetap di Indonesia gitu. Jadi rencananya saya ingin berkontribusi di sana. Semoga bisa manfaat lah meskipun sedikit tapi semoga manfaatnya besar gitu sih. Jadi kalau homesick nggak terlalu ya, karena kan meskipun saya udah beda kota dengan orang tua, jadi udah biasa tinggal sendiri, udah jauh dari orang tua dengan keluarga gitu. Tapi mungkin homesick in terms of food sick lah mungkin ya, makanannya. Kangen makanan Indonesia ya, bakso gitu. So pempek dan lain-lain gitu.